Salam umat percaya yang diberkati Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan Tuhan. Yang kita perlukan saat-saat ini adalah mendengar suara Tuhan dengan jelas dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari kita berdoa, kita meneduhkan hati untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Engkau menyertai setiap langkah kami. Bahkan Engkau memperdengarkan suara-Mu untuk menentukan dan menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Roh Kudus tuntun kami untuk memiliki hati yang terbuka kepada perkataan-Mu dan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami akan melihat pembelaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami hendak mengagungkan nama-Mu. Kiranya Kau bertahta di atas puji-pujian kami dan dalam sepanjang langkah kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mengagungkan nama-Mu Bapa. Haleluya. Katakan berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Takkan berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Tuhan, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Tuhan, kepadamu, Juru Selamat.
Salah satu tanda bahwa kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan adalah kepemilikan sikap penyerahan kepada Dia. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah pemimpin agung kita, maka seyogianya setiap Anda dan saya selalu berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita, dan kita akan berjalan dari kemuliaan lepas kemuliaan. Shalom umat percaya dimanapun Anda berada, sukacita sekali saya bisa menjumpai Anda sekalian dalam program ini. Doa kami kiranya Anda dalam keadaan sehat, diberkati dan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Ya, umat percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sudah memiliki seorang anak, ada kalanya sebagai orang tua kita ingin meminta mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita perintahkan sesuatu kepada mereka, kadangkala kita punya pengalaman di mana mereka akan menjawab tidak bisa, atau nanti saja, atau bertanya kembali kepada kita, kenapa harus saya? Kenapa bukan kakak? Atau kenapa bukan adik? Haruskah ini saya lakukan? Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, seringkali ketika kita mendengarkan anak-anak kita menjawab demikian, kita menjadi kesal, kecewa, kenapa mereka membantah apa yang kita inginkan. Tetapi itulah kehidupan, itulah keberadaan kita. Nah, kadangkala sikap yang anak-anak kita sampaikan kepada kita, itu pun sikap yang kita miliki, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan juga memiliki perintah kepada kita. Tuhan juga punya keinginan sesuatu yang Dia ingin kita lakukan dan kita kerjakan, dan yang pastinya itu akan menyenangkan hatinya. Tetapi kalau Tuhan memerintah kita, ada kalanya kita berargumentasi, kita menolak, kita menunda, atau bahkan kita melarikan diri dari perintahnya Tuhan. Nah, tetapi doa kami umat percaya, kita adalah umat yang tidak demikian. Kita adalah umat yang taat, yang setia, yang apapun Tuhan perintahkan kepada kita, kita adalah penurut-penurut Tuhan. Umat percaya kita ini diciptakan bukan tanpa tujuan. Setiap kita ada rancangan dan rencana Tuhan kenapa kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Bahkan Alkitab berkata, orang jahat pun ada dengan maksudnya tertentu. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa kehadiran kita di bumi ada sesuatu yang harus kita selesaikan dan harus kita kerjakan, karena itu datangnya daripada Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Nabi Yeremia, bagaimana Tuhan memiliki rancangan di dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat tersebut sehingga itu juga akan menjadi teladan bagi kita, sehingga kita bisa memahami apa yang firman Tuhan inginkan kita lakukan. Yeremia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Dan pada waktunya Tuhan menyatakan itu kepada kita, dan kehendak Tuhan adalah kita merealisasikannya, kita mengerjakannya. Semua kita punya panggilan umat percaya, semua kita punya penugasan dari Tuhan. Nah, kita perlu tahu akan hal itu. Karena pastinya tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan di atas muka bumi ini yang tidak ada perannya, yang hidupnya adalah sia-sia. Kita perlu menangkap apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan ingin kita kerjakan di atas muka bumi ini. Karunia apa yang kita miliki, fungsi apa yang kita miliki, aktivitas apa yang harus kita kerjakan. Nah, kita semuanya memiliki hal itu dari Tuhan. Tuhan menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi. Mungkin nanti orang lain lagi menjadi seorang pengajar. Mungkin yang lain lagi nanti menjadi seorang gembala. Yang lainnya lagi menjadi seorang rasul. Atau mungkin kalau kita tarik dalam hidup kita hari-hari ini, ada seorang yang dipanggil menjadi dokter, ada seorang yang dipanggil untuk menjadi insinyur, ada seorang yang dipanggil menjadi guru, seorang dipanggil untuk menjadi gembala di sebuah gereja, atau ada seorang yang dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga.
Nah, kita perlu tahu panggilan kita. Kita perlu menangkap panggilan kita. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan mendapatkannya. Kita akan mendengarnya daripada Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6, Yeremia menjawab demikian, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jadi ketika Tuhan berkata, Yeremia, aku ingin menjadikan engkau menjadi juru bicaraku, menjadi nabiku. Yeremia berkata, Tuhan gak salah, aku ini masih muda. Aku ini belum bisa apa-apa, aku gak pandai apa-apa. Kenapa gak suruh orang lain yang lebih senior, ya orang lain yang lebih pengalaman, orang lain yang lebih pandai daripadaku, yang kalau dia nanti dipakai jadi nabi, mungkin orang jauh lebih percaya sama dia daripada aku orang muda yang dipakai oleh Engkau Tuhan. Nah, umat percaya, Yeremia mewakili setiap kita yang kadangkala ketika Tuhan memerintahkan sesuatu sama kita, kita ini suka berargumentasi, kita suka berbantah dengan Tuhan, kita suka merasa tidak layak, tidak pantas, dan kemudian kita berkata orang lain saja, Tuhan kenapa harus saya? Umat percaya yang diberkati Tuhan, dengan Yeremia berkata dia masih muda, artinya Tuhan punya kedaulatan, dia mau memilih siapa saja, dengan latar belakang apa aja, Tuhan mau panggil siapapun sesuai dengan perkenanan hatinya. Dan apa yang ada terhadap diri seseorang itu tidak menjadi masalah kalau Tuhan mau pakai, mau perintahkan sesuatu kepada dia. Jadi mungkin hari ini kalau kita lihat keberadaan kita dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita berkata begini, masa sih? Kok aku? Apa iya? Mana bisa? Aku kan ya pendidikannya pas-pasan. Aku kan tidak punya uang banyak. Aku kan performanya gak bagus-bagus amat. Kok disuruh Tuhan melakukan itu? Apa iya? Tetapi umat percaya yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa penetapan Tuhan tidak tergantung dengan keberadaan kita dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan kita. Karena memang Tuhan mengenal siapa kita jauh lebih daripada diri kita sendiri mengenal kita. Kita merasa Tuhan aku ini gak bisa bicara. Tapi Tuhan tahu yang sebenarnya dalam diri kita. Bahkan Tuhan juga tahu kalau sebetulnya kita menolak padahal kita bisa umat percaya. Jadi jangan ragu dan khawatir kalau Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita. Pemilihan Tuhan tidak tergantung siapa kita. Dan lihat kemudian apa yang Tuhan kerjakan. Di ayatnya yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yang diperlukan untuk menjadi juru bicara Allah atau menjadi nabinya Tuhan adalah perkataan-perkataan yang harus diucapkan. Nah, ini kan perintahnya Tuhan. Ini kan kehendaknya Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka di ayat yang ke-9 menggambarkan kepada kita umat percaya, Dia yang akan berikan kesanggupan. Dia yang akan berikan kelengkapan yang kita butuhkan. Jadi bukan kita yang kemudian mengupayakan diri, ya, mencari kekuatan sendiri, mengada-ngada segala sesuatu yang kita pikir itulah yang akan dibutuhkan untuk melakukan perintah Tuhan. No, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dia yang akan berikan apa yang diperlukan untuk keberadaan kita. Kalau memang kita harus menjadi juru bicara, Dia akan taruh kata-kata kepada kita. Kalau kita memang harus misalnya ya umat percaya menjadi seorang dokter itu hafalannya banyak gitu ya, pengetahuan yang harus diingat tuh banyak, maka Tuhan akan kasih kemampuan untuk mengingat begitu rupa. Kalau memang kita misalnya menjadi pemuji penyanyi di gereja, maka Tuhan akan kasih kita suara yang tepat untuk bisa menjadi berkat lewat suara kita. Kalau kita memang diutus Tuhan menjadi seorang pemimpin perusahaan, maka Tuhan akan kasih kita wibawa, hikmat,
kemampuan, kepemimpinan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Itu Tuhan yang akan berikan. Oh, apakah kalau begitu saya diam saja tunggu Tuhan? Ya, tidak juga begitu umat percaya. Tapi nanti Roh Kudus akan menolong kita dan menuntun kita untuk mengeksplor, untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kita yang datangnya daripada Tuhan. Jadi jangan khawatir, kita selalu diingatkan di mana Tuhan memberikan visi, maka Tuhan memberikan provisi. Di mana Tuhan mengutus kita, maka Tuhan juga akan kasih kelengkapan kepada kita. Jadi kita perhatikan tadi di ayat yang ke-9, Tuhan membekali kita. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-10 dikatakan seperti ini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Selanjutnya umat percaya kita mesti tahu area kerja kita, di manakah Tuhan tempatkan kita. Apakah kita ditempatkan ya di lokasi tertentu, di wilayah tertentu, ya, atau kita ruang lingkupnya adalah rumah tangga, atau mungkin kita adalah ruang lingkupnya di anak-anak muda kalau bicara pelayanan, ya, atau kalau misalnya tadi saya sebutkan kita adalah seorang dokter, ya, di rumah sakit mana Tuhan mau kita berada, atau di provinsi mana kalau di negara kita akan diutus Tuhan ke sana. Karena pasti ada tempat-tempat yang sudah disediakan Tuhan untuk kita ada di sana. Kalau tadi saya katakan misalnya dalam pelayanan panggilan kita adalah di komisi wanita, maka kita harus tahu bahwa disitulah kita disediakan tempat bagi Tuhan dan disitulah kita berkarya. Jangan nanti Tuhan tempatkan kita di komisi wanita tapi kita maunya kerenan sama anak muda, biar kita senantiasa jadi orang muda, jadi saya maunya sama anak-anak muda saja. Kelengkapan kita juga akan mengikuti tempat di mana kita ditempatkan. Bagaimana kalau saya adalah seorang ibu rumah tangga? Umat percaya yang diberkati Tuhan, kemampuan sebagai ibu rumah tangga pun akan diberikan sama Tuhan. Ada orang-orang yang gak berani menikah, karena kemudian dia berkata begini, bisa gak ya nanti kalau aku ngurus anak? Bisa gak ya nanti aku melayani suami? Atau sebaliknya, bisa gak ya aku jadi bapak yang baik? Kalau memang pernikahan itu adalah ketetapan Tuhan, Tuhan akan kasih kemampuan kita menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang ibu, seorang istri. Dan area kerja kita adalah rumah tangga kita, bukan tetangga kita umat percaya. Tetapi area yang kita miliki adalah keluarga kita. Dan disitulah kita berkarya dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, atau mungkin dengan orang yang ada di rumah kita. Jadi setiap kita pasti akan ada areanya sendiri. Dan tidak perlu iri hati juga, oh kenapa dia ditempatkan di sana? Ingat tadi, daripada mulanya Tuhan sudah tentukan kita. Jadi berbahagialah hari ini kalau Tuhan menyatakan apa yang harus kita lakukan. Yang penting jangan tadi seperti Yeremia. Bisa gak ya? Kenapa saya? Mungkinkah? Atau ini salah pilih dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah salah umat percaya. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-11, nah ini menarik ya umat percaya ya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Perlu kita menguji apa yang Tuhan juga sudah letakkan kepada kita, bukan untuk mencurigai Tuhan, tetapi kadangkala kita juga perlu melihat apakah memang ini yang Tuhan tentukan kepada kita. Jangan sampai kita pikir bahwa ini panggilan Tuhan, ini adalah dari Tuhan, tapi sebetulnya ini adalah diri kita manggil diri kita sendiri umat percaya. Nah, kita perlu untuk mengkonfirmasi, kita perlu untuk menguji agar kita yakin sungguh-sungguh bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini memang ketetapan Tuhan dan kehendak Tuhan. Bagaimana cara mengujinya? Yang jelas ada damai sejahtera, lalu kita sukacita melakukannya, lalu kemudian umat percaya, kita mendengar apa reaksi orang-orang di sekitar kita.
Apakah orang diberkati dengan apa yang kita lakukan? Atau kemudian kita melihat semuanya tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan yang baik, bahkan kemudian orang-orang jadi meninggalkan kita. Nah, kita perlu menguji semua itu. Tuhan pun tadi meyakinkan Yeremia ketika Tuhan bertanya, "Yeremia, kamu lihat apa?" "Oh, aku lihat dahan pohon badam." Oke, tepat kata Tuhan. Betul. Berarti kamu yakin dan kamu bisa untuk mengerjakan apa yang aku percayakan. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, kita perlu untuk mengkonfirmasi apakah ini dari Tuhan, apakah itu ketetapan Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini juga banyak terjadi, orang berkata ini panggilan Tuhan, ini panggilan Tuhan, tapi sebetulnya dia memanggil dirinya sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah memerintahkan dia untuk melakukan hal itu, Tuhan gak pernah utus dia untuk melakukan hal itu, tetapi dia lihat kayaknya profesi itu menarik, profesi itu menghasilkan, profesi itu membuat kita bisa terkenal, ya. Lalu kemudian wah, semua orang jadi pengen melakukannya. Pastikan kalau semua dari Tuhan adanya. Lalu juga kalau kita lihat ayatnya yang ke-19 umat percaya. Maka ayatnya yang ke-19 berkata seperti ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun perintah yang Tuhan berikan datangnya daripada Tuhan, bukan berarti kita gak akan berhadapan dengan tantangan. Kadangkala juga tantangan dari diri kita sendiri. Di tengah jalan kita bisa berkata, aduh Tuhan kayaknya gak sanggup lagi. Tuhan ini terlalu berat, aku lelah untuk mengerjakannya. Atau mungkin di sekitar kita, orang-orang mulai menghina kita, merendahkan kita, atau bahkan mungkin mulai memperkatakan sesuatu yang menyakiti hati kita, dan kemudian kita katakan, Tuhan aku gak kuat lagi, aku mau berhenti saja, aku mau berpindah profesi aja. Padahal sebetulnya langkah kita sudah pada jalurnya, yang kita kerjakan itu sudah pada tempatnya. Tetapi karena tantangan-tantangan yang masuk, ujian-ujian yang ada di hadapan kita, itu seringkali membuat kita berkata, Tuhan benar ini gak panggilanmu? Kadang-kadang kita meragukan lagi loh apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lalu kemudian kita berkata, udahlah Tuhan sampai di sini aja ya, gak sanggup lagi, capek, gak kuat, sakit, kecewa Tuhan. Umat percaya tadi Alkitab katakan, Dia akan menyertai kita. Dia Allah yang tanggung jawab. Kalau Dia yang panggil kita, Dia yang tetapkan kita, Dia yang akan perlengkapi kita, Dia yang akan menempatkan kita, dan Dia juga yang akan melindungi dan menyertai kita. Dia akan menguatkan kita, bahkan Dia akan berperang untuk mengatasi musuh-musuh kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang konsekuen dengan segala sesuatunya. Jadi umat percaya, apapun yang Tuhan perintahkan hari ini, mungkin hari ini ada gerakan-gerakan di hati yang datangnya daripada Tuhan, dan sebetulnya engkau yakin itu Tuhan. Karena engkau sudah uji, engkau sudah perhatikan lewat firman Tuhan, engkau dapat konfirmasi dari sekitar, engkau yakin itu dari Tuhan. Jangan menjadi ragu, jangan menjadi undur, jangan menjadi khawatir dan kemudian banyak pertimbangan yang bisa menggagalkan. Melangkah. Saya tidak tahu apa yang Tuhan taruh di hatimu. Mungkin kau harus menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kau diutus ke satu tempat untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin engkau sudah harus mengambil keputusan hari ini untuk menjadi seseorang yang datangnya tadi dikehendaki oleh Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan menyertai engkau. Saya adalah pribadi yang dipanggil Tuhan untuk melayani Dia sepenuhnya dari usia remaja. Dan semuanya oleh karena perkenanan dan penyertaan Tuhan, saya melewati tahapan lepas tahapan dari panggilan Tuhan. Sampai pada akhirnya hari ini saya adalah orang yang diutus Tuhan untuk menjadi juru bicara Allah di mana Dia perintahkan saya melangkah. Waktu di awal-awal saya melayani pekerjaan Tuhan,
Saya seringkali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik dan lucu lah bagi saya. Kadangkala saya masuk ke sebuah ruangan ibadah, lalu kemudian ada orang yang berbisik-bisik dan kebetulan tertangkap dengan telinga saya dan mereka berkata begini, "Ih, pendetanya masih anak kecil, ih pendetanya masih muda." Dan memang jemaat yang hadir rata-rata usianya di atas usia saya dan mereka bilang, "Ih, pendetanya masih kecil, pendetanya masih muda." Atau kadangkala saya hadir dengan ibu saya. Ibu saya adalah seorang yang setia mendampingi saya kemanapun saya melayani. Nah, ketika kami hadir berdua dan masuk ke dalam ruangan ibadah, kadang-kadang orang tidak tahu yang mana pembicaranya, yang mana seorang Marta. Lalu worship leader akan memimpin pujian di depan dan tiba saatnya seorang pembicara akan dipanggil ke depan, maka worship leader itu akan memberikan tanda kepada ibu saya untuk naik ke atas mimbar. Padahal pembicaranya saya. Mungkin dia berpikir ya logikanya yang lebih senior, yang layak jadi pembicaranya. Dan itu seringkali saya alami. Tapi saya tidak mau dikendalikan oleh keadaan. Saya tidak mau dikendalikan dengan keberadaan. Saya menyadari saya ada karena Tuhan. Saya bisa oleh karena Tuhan. Jadi saya menyelesaikan setiap apa yang Tuhan percayakan bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan wibawa saya, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai saya. Saya selalu berdoa dan berkata, "Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidupku, mari berjalan bersamaku dan mampukan aku untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu." Dan pendeta yang muda tadi itu, pendeta yang masih anak kecil tadi itu, oleh karena kemuliaan Tuhan pun bisa menjadi berkat karena memang Tuhan yang menetapkannya. Demikian pula dengan Anda umat percaya. Apapun yang Tuhan tetapkan hari ini, melangkah, kerjakan, jangan khawatir, hasilkan dan muliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, semuanya bagi Dia, oleh Dia, karena Dia, bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, mampukan kami kemanapun Kau utus kami. Tuhan, mampukan kami untuk kuat menerima perintah Tuhan. Tidak berbantah-bantah, tidak merasa kecil hati, tetapi percaya diri oleh karena anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan, bahwa semuanya dari Tuhan dan kami pasti bisa melakukannya. Roh Kudus, saya tidak tahu apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu, tetapi biarlah hari ini Kau lembutkan setiap hati untuk hanya ada ketaatan di dalam langkah mereka, tidak ada perbantahan, tidak ada kecil hati, tetapi yang ada adalah mereka siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dimanapun Tuhan utus mereka, apapun profesi dan keberadaan mereka, jadikan mereka terang dan garam, sehingga lewat kami semua, nama Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap anak-anak-Mu, apapun profesinya, baik itu mereka adalah seorang guru, seorang pendeta, seorang dokter, seorang pengajar, apapun, berkati dan mampukan. Terima kasih Bapa, sehingga lewat hidup kami, lingkungan kami akan dipulihkan dan diberkati. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Kau berkati dan sembuhkan. Kalau ada mereka yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan Kau kuatkan dan Kau nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Biarlah mereka selalu sadar ada Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin kami. Dari pemimpin pusat sampai daerah di seluruh provinsi, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bersama Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.